Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP Negeri 1 Meriau yang Bapak banggakan, bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan tentunya semuanya tetap dalam lindungan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini dengan tema meneladani sifat-sifat mulia para rasul Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tentunya dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan segala harapan yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian iman kepada Rasul dengan baik dan benar. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan dalil beriman kepada Rasul dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul dengan baik dan benar. Dan yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul dengan baik dan benar. Mudah-mudahan tujuan tersebut dapat kita dicapai oleh peserta didik dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama, pengertian beriman kepada Rasul. Apa itu yang dimaksud iman kepada Rasul? Yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengaku bahwa kita beriman kepada Rasul, maka kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Karena yang dimaksud yakin dalam keimanan ini tidak hanya diucapkan oleh lisan kita, tapi dibenarkan oleh hati kita dan dilakukan oleh seluruh anggota badan kita. Maka ketika kita mengakui bahwa kita beriman kepada Rasul, lisan mengucapkan, hati membenarkan, dan seluruh anggota tubuh melaksanakan apa yang kita ucapkan tersebut. Kemudian Rasul ini yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Maka ya, selanjutnya mengenai dalil beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surah yang ke-33, yaitu surah Al-Ahzab ayat 21. Bagi peserta didik boleh dibuka Al-Qur'annya untuk kita bacakan bersama-sama ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Nah, siswa-siswiku yang Bapak sayangi,
Materi selanjutnya yaitu mengenai nama-nama Rasul. Adapun Rasul-Rasul yang wajib kita imani di dalam agama Islam ini berjumlah 25 orang. Nah, metode menghafalnya sangat mudah sekali. Kalau kita hafalkan satu persatu, maka akan kesulitan kita dalam menghafalkan nama-nama Rasul tersebut. Tapi ketika kita hafalkan dia dengan nyanyian, maka akan mudah sekali terasa untuk kita hafal. Adapun nyanyiannya sebagai berikut, silahkan diikuti oleh adik-adik ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Nabi terakhir paling sempurna, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah dia nama-nama Rasul yang wajib kita imani yang berjumlah 25 orang. Baik, selanjutnya ya materi mengenai sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Yang dimaksud sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul ialah sifat yang pasti dimiliki oleh seorang Rasul. Maka ketika status dia adalah seorang Rasul, maka sifat-sifat ini pasti ada di dalam dirinya. Apa saja sifat-sifat wajib bagi Rasul ini? Ada 4 sifat yang pasti dimiliki oleh seorang Rasul. Yang pertama, ada yang disebut sifat siddiq. Sifat siddiq ialah berkata benar. Maka seorang Rasul perkataannya pasti benar, tidak mungkin dia berbohong. Maka ketika kita beriman kepada Rasul, kita meyakini bahwa Rasul perkataannya pasti benar, dan kita pun sudah sepatutnya mencontohkan perkataan-perkataan dengan benar tersebut. Kemudian yang kedua adalah sifat amanah. Seorang Rasul sifatnya pasti amanah, yaitu dapat dipercaya. Karena seorang Rasul memegang tugas dari Allah, sehingga pasti dia dapat memegang amanah tersebut. Sifat wajib yang ketiga bagi Rasul yaitu sifat tabligh, menyampaikan. Seorang Rasul pasti punya sifat menyampaikan apa yang menjadi tugasnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu membimbing umat-umatnya ke jalan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib bagi Rasul yang terakhir yaitu fatonah, yakni cerdas. Seorang Rasul pasti memiliki akal yang cerdas yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sifat yang mustahil bagi Rasul, yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul. Ini tak mungkin sekali sifat ini ada pada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Ada berapa sifatnya? Ada 4 juga. Yang pertama kizib, yaitu berkata bohong. Seorang Rasul perkataannya tidak mungkin bohong. Kemudian khianat, tidak dapat dipercaya. Seorang Rasul tidak mungkin tidak dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga kitman, yaitu menyembunyikan. Seorang Rasul tidak mungkin punya sifat menyembunyikan, terlebih menyembunyikan firman-firman Allah yang Allah titipkan kepadanya untuk ia sampaikan kepada kita umat-umatnya. Yang terakhir, sifat Rasul yang mustahil tidak mungkin baladah, yaitu bodoh. Rasul tidak mungkin bodoh, karena kalau Rasul bodoh, bagaimana mungkin seorang Rasul dapat menyampaikan apa yang menjadi tugasnya yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, adik-adik, siswa-siswi yang Bapak sayangi, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.
Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.